Sebutkan, kau diam dulu. Saya tanya kau. Sebutkan satu orang mati yang dibangkitkan oleh Allahmu bersama dengan Nabimu, Nabi Muhammad. Satu orang mati aja. Saya bisa sebutkan sama kau, jangankan Yesus. Murid-murid Yesus membangkitkan orang mati, saya sebutkan. Di mute, Ben. Sekarang, di mana Allahmu dengan Nabimu membangkitkan orang mati, bukti bahwa Allahmu maha kuasa. Coba. Dari dulu kamu macam itu sama saya. Sulit saudara-saudara. Di mana Allahmu bersama dengan Nabimu pernah membangkitkan orang mati sebagai bukti bahwa Allahmu maha kuasa. Saya akan tunjukkan kepadamu bahwa Yesus itu berkuasa karena Yesus bisa membangkitkan orang mati. Oke, silakan. Coba sebutkan satu orang mati yang dibangkitkan oleh Allahmu dengan Nabimu sebagai bukti bahwa Allahmu itu penguasa di surga dan di bumi. Saya akan buktikan kepadamu bahwa Yesus itu penguasa di bumi dan di surga berdasarkan apa? Dia bisa menghidupkan orang mati. Silakan. Pakai AI boleh. Kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah penguasa. Benar? Di mana Allahmu di mana? Sedangkan Yesus sendiri berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Di situ saja sudah terbantah tentang pemikiran kamu, tentang apa yang kalian narasikan itu. Nah, yang kedua, tentang Tuhan. Tuhan itu memang iya pemilik, Tuhan itu adalah gelar. Contoh, kamu punya toko. Toko itu adalah hak milik kamu pemiliknya, kamu yang menguasai atas toko itu. Kamu punya ladang. Ladang itu termasuk kamu yang menguasai atas ladang itu. Kamu nangis terus kalau sama saya, Erben, dari dulu. Erben kalau ketemu saya ngoceh-ngoceh terus dari dulu itu. Dia nggak paham tentang Tuhan. Tuhan itu dia sudah mengatakan bahwa Pak Erben kena pelanggaran. Kamu percuma ngoceh-ngoceh nggak jelas. Saya sudah berapa kali sama Erben itu. Saya nggak tahu pula kau sama Erben atau apapun, nggak penting buat aku. Ya memang nggak penting. Memang dia yang benar-benar dia pahami. Hanya ngoceh saja, modal congor saja dari dulu itu. Nah, terserah kalian lah. Nah, berantem sudah dia tahu bahwa Tuhan itu adalah gelar. Yang namanya kita ambil analogika yang lebih bagus, kecil saja. Prabowo itu adalah namanya. Presiden itu adalah gelarnya. Yang namanya presiden, yang nomor 1 di Indonesia, bisa dia berbuat apa saja. Yang namanya pemerintah itu bisa saja dia berbuat apa dan memerintahkan terhadap orang-orang lain apa saja. Itu yang namanya pemilik. Contoh, dia punya toko itu dia punya milik. Dia yang berkuasa atas toko itu. Kamu mau tanya apa, Sandy? Itu tadi saya mau menjelaskan tentang Tuhan itu tuh. Nah, narasi dia kan hawa nafsu itu adalah Tuhan kan. Ini Pak RP udah naik lagi tuh. Kena report. Kena report lah kalau kamu tidak paham tentang diskusi. Buat apa kamu? Kan udah aku kasih tahu samamu, kata Tuhan itu artinya penguasa. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus sama artinya dengan Yesus penguasa atas hidup kami. Iya. Yesus penguasa yang berkuasa membawa kami ke surga, yang berkuasa mengampuni dosa, yang berkuasa membangkitkan orang mati,
yang berkuasa mengalahkan iblis dan semua kuasanya itu Maka siapa dia berkuasa? adalah kuasa Mana dalilnya dia yang mengampuni dari dosa? Allah Bapa di surga. Mana dalilnya dia mengampuni dosa? Allah, Yesus Hah? berkuasa mengampuni dosa. Mana dalilnya? Oke. Bukankah Yesus sendiri Tenang, yang kau mengatakan, lagi tanya datanya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Oke, Dia lihat, yang baca. Nah, Markus pasal 2 ayat 10. Kita lihat. Yesus di sini Oke, berkuasa mengampuni oke. dosa. Kamu baca itu, coba kamu baca. Iya, ini saya lagi baca. Aku paling Oke. suka baca Alkitab. Kau itu dari tadi lama-lama aku ketok kepala kau nanti. Oke, Lihat, lanjut. oke, pertanyaanmu lihat. Jangan modal telur saja kamu. Dari Nih, dulu kamu nangis sama Tetapi saya. supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Kamu paham nggak Ini. maksudnya itu? Coba Loh, kamu jelaskan paham. bagaimana makna dari Ya konsep. Yesus sebagai anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Gimana sih gigimu? Bagaimana caranya Yesus mengampuni dosa? Loh, dengan Ya, cara kenapa? bagaimana? Mengampuni. Dengan cara apa dia mengampuni dosa? Iya, dengan melalui kematiannya. Ya, Berarti kalau ini lihat. Yesus mengampuni dosa manusia Efesus dengan pasal cara 1. Baca, diam kau bahwa diam. dirinya dia itu tidak berkuasa. Efesus 1 ayat 7 kita baca ini ya. RB, Sebab di dalam dia, lihat. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa Yang menurut mengatakan kekayaan itu kasih siapa? karunia-Nya. Alkitab Yang dong, emang mengatakan itu gigimu. siapa? Kamu udah mengatakan itu panik. Kamu panik. Yang mengatakan Alkitab, hikmat dari Roh Kudus. Saya panik dengan narasi-narasi. Oke, sekarang saya tanya, Saya panik. karena kamu ngeyel. Oke, sekarang kitabmu ada Justru namanya kamu yang sapi. ngeyel, Ren. Begini, dengar saya Dengarin. dulu. Dengar saya bicara. Ito dengar saya Ica di bicara. mute, Ito Ica. Entar. Untuk Sekarang- apa kamu memberikan ruang diskusi kalau kamu Oke, mute. Tadi kan kau tanya itu perkataan siapa? Sekarang saya kata, sapi ini perkataan siapa ini? Surat, kok namanya sapi? Kok ada namanya surat sapi ini? Sapi siapa ini? Perkataan siapa ini? Kok nama suratnya sapi? Coba jawab. Aku baca Alkitab perkataan siapa? Aku baca surat sapi ini. Al-Baqarah. Ini sapi ini. Sapi ini siapa ini? Apanya sapi? Apanya Ini yang sapi? Al-Baqarah. Al-Baqarah, mana ada Al-Baqarah sapi? Al-Baqarah itu adalah ayatnya. Terus sapinya apa? itu? Ini lihat. Al-Baqarah itu bahasa Indonesianya sapi, bro. Sapi betina. Ini sapi. Kepala nenek lu. Kepalamu. Ini lihat binatang ternak. Ternak apa? Ini Al-An'am itu binatang ternak. Kok nama Terus kita kalau saya- binatang ternak? Kalau saya cari bukan itu, apa konsekuensi yang harus kamu terima? Oh iya, silakan Kalau- cari, buktikan bahwa Al-An'am itu artinya bukan binatang ternak. Makanya Buktikan. apa konsekuensi yang kamu harus Kalau berani? konsekuensinya aku jilat pantatmu. Hah? Aku jilat pantatmu. Apa konsekuensinya? Kalau kamu Udah ku kalau jilat saya buka- pantatmu kalau artinya Jangan jilat binatang ternak. pantatku. Ini kalau Kamu artinya siapa ini. untuk dipanggil? Iya, saya open cam, saya jilat pantatmu. Kamu Tapi siapa kalau untuk ini dipanggil? artinya apa? Apa konsekuensinya kalau ini artinya? Kamu kalau diskusi itu Itu Ica ini orang modal bibir doang. Data ditunjukkan nggak diterima, minta data nggak ada, dasar gigimu mah. Udah, kau cari yang pintar, yang pintar. Kamu menangis semacam itu. Kau yang menangis, datamu nggak ada dari tadi, dasar kolok-kolok lo. Halo, salam Pak Erben. Cuma saran aja nih, kalau yang di atas sudah ngeyel begitu, dia memang sengaja Pak Erben. Dia naik ke atas sambil report-report, ya itu sengaja itu. Halo? Emang bisa begitu dah? Iya, begitu kena ini algoritmanya, misalnya Pak Erben kan kepancing, jadi berkata kasar juga kan. Kena itu pasti pelanggaran, begitu modelnya. Naik ke atas sambil report-report, sambil mancing-mancing kemarahan, sambil dengan kata-kata kasar, kan dia pakai kata-kata kasar tuh. Yang seperti itu harus langsung diturunkan, Bu Ica. Nanti pasti Pak Erben kan kena berkali-kali.
nanti Komal Mbak Ica ini yang kena report, akhirnya kerungkat gitu. Itu algoritmanya begitu TikTok itu. Serem Jadi banget ya. iya, seperti si siapa Sandy ini, saya kenal sekali suaranya. Dia sering report-report, naik sambil report-report, terus kata-kata kasar. Dijelasin seperti apa juga dia nggak bakalan paham. Dia tadi kan sudah dijelaskan apa itu arti Tuhan dengan sangat jelas oleh Pak Erben, tapi dia nggak mau ngaku. Karena memang ya dia bertanya bukan untuk tahu gitu, bukan untuk cari tahu. Memang naik ke atas, dia pengen biar Komal yang rame begini rungkat gitu. Menurut dia memang tujuannya seperti itu. Gerombolan penombak itu seperti itu, naik sambil report-report, mancing marah. Berarti kalau ada yang naik sambil berkata-kata kasar, langsung turunkan. Karena begitu narasumbernya kepancing, ikut kata-kata kasar juga, ya udah, pasti kena algoritmanya, langsung kena pelanggaran. Begitu terus. Nanti kalau sudah berapa kali kena pelanggaran, tinggal di-report terus. Udah Hancur. 2 akunku tewas gara-gara Iya, Pak kuluk-kuluk Erben. ini. Kalau begitu lawan bicaranya diterangin ngomong kasar, Pak Erben, langsung aja diturunin aja. Dia nggak pengen tahu kok. Dia memang naik sambil report-report gitu. Begitu Pak Erben kena emosi juga, mengeluarkan kata-kata yang pelanggaran, langsung kena pelanggarannya Pak Erbennya gitu. Kalau dia sih memang sudah istilahnya memang sengaja untuk naik biar kena pelanggaran dia gitu. Saya begini juga, soalnya saya juga sering report juga ke akun-akun gerombolan API kan suka kasar gitu. Saya juga pilih juga siapa nih yang kata-katanya kasar gitu ya. Begitu kasar, saya tembak terus, report terus gitu. Pokoknya jangan sampai kata-kata yang tadi ya, pakai kata G gitu ya, GO dan seterusnya, itu pasti kena itu. Pen. Gitu aja Pak. Jadi buat host, Bu Ica, kalau begitu ada kata-kata yang ada tamu yang sudah ngomong kata-kata kasar, dijelasin berkali-kali nggak jelas, langsung di-cut aja, turunkan gitu. Terima kasih, gitu aja sih. Saya mau naik cuma mau ngasih tahu gitu. Ya, terima kasih ya. Salam terus, semangat Pak Erben. Terima kasih. Shalom. Shalom. Udah 2 ya, Tok ya.